Selamat pagi maupun selamat siang. Saya Dian Karina Prasetya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang Kongres Perempuan. Setelah terjadinya Sumpah Pemuda, mendorong gerakan nasional perempuan di Indonesia. Tokoh wanita berusaha memperjuangkan derajat dan emansipasi wanita. Beberapa tokoh yang terkenal yaitu Raden Adjing Kartini, Raden Dwi Sartika, dan Maria Walanda Mariamis. Latar belakang dari Kongres Perempuan yaitu Raden Adjing Kartini merupakan tokoh emansipasi wanita terkemuka di Indonesia. Ia menyampaikan gagasan emansipasi melalui sebuah buku. Buku tersebut berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku itu adalah kumpulan surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh Mr. Abedanon, yaitu Direktur Departemen Ajaran Belanda. Dan buku itu diterbitkan tahun 1911 yang berisikan tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita. Dan pada masa pergerakan nasional, di Indonesia muncul berbagai perkumpulan wanita. Di sini perkumpulan wanitanya banyak ya, tapi saya hanya mengambil 3 perkumpulan saja. Yang pertama ada Perkumpulan Mardika, itu dilaksanakan di Jakarta, yang bertujuan memberikan motivasi kepada perempuan Indonesia tentang pentingnya taraf hidup. Dan yang kedua ada Perkumpulan Kartini Fonds. Ini dilaksanakan di kota Semarang, yang bertujuan mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan punya keterampilan kerumah tanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan yang ketiga itu Perkumpulan Kerajinan Amal Setia yang dilaksanakan di kota Solo, yang bertujuan meningkatkan pendidikan wanita dengan mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga, membuat barang-barang kerajinan tangan, beserta cara pemasarannya. Sekarang kita lihat Kongres Perempuan pertama. Tonggak gerakan pembebasan kaum perempuan Indonesia digulirkan 17 tahun sebelum proklamasi Indonesia. Komitmen itu dirumuskan pada Kongres Perempuan pertama Indonesia pada tahun 1928. Pada tahun 1928 bertepatan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Dan dalam Kongres Perempuan pertama ini diikuti oleh 600 orang perwakilan organisasi perempuan dari berbagai latar belakang sosial budaya. Kongres Perempuan dilaksanakan sejak 22 sampai 25 Desember 1928 di Nandem Joyodipuro, Yogyakarta, yang sekarang sebagai Balai Pelestarian Sejarah dan Budaya. Dan mereka juga bersepakat untuk berhimpun dalam Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Dan dalam perjalanan nanti, PPI ini mengalami pergantian nama dari yang sebelumnya Perserikatan Perempuan Indonesia menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Dan yang kedua, Kongres Perempuan kedua. Anggota PPII yang tadi sudah disebutkan mengganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia mengadakan Kongres Perempuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta. Kongres tersebut dipimpin oleh Sri Mangun Sarkoro. Jadi apa hasil dari Kongres Perempuan kedua ini? Yaitu dibentuknya Badan Perserikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia. Tiap 3 tahun sekali diadakan Kongres Perempuan. Perencanaan tentang kewajiban semua wanita Indonesia ialah menjadi ibu bangsa, yang artinya berusaha menumbuhkan generasi baru yang sadar akan kebangsaannya. Dan yang ketiga, Kongres Perempuan ketiga
itu diadakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938. Asas-asas yang dibawa pada kongres tersebut adalah menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Di sini maksud dari persamaan hak artinya adalah adanya persamaan untuk dipilih dan memilih, baik itu dalam pemilihan umum, karena selama ini wanita tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin, hanya laki-laki yang diperbolehkan pada saat itu. Dan dalam kongres ini juga disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa. Dan dalam kongres perempuan ketiga ini menetapkan tanggal lahir Kongres Perempuan Indonesia PPII pada 22 Desember sebagai Hari Ibu. Demikian presentasi singkat dari saya tentang Kongres Perempuan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.